Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Allahumma salli ala nabiyina habibina wa maulana Muhammad. Rekan sekalian, saya sambung penjelasan contoh soal kali ini nomor contoh soal 3.2. Masih terhubung datanya dengan contoh sebelumnya, contoh 3.1. Eh, saya bagi saja screen-nya sebagai berikut. Nah, pada contoh sebelumnya, yaitu contoh 3.1, tentukan jumlah tulangan baja tarik yang diperlukan untuk mencapai keadaan seimbang, di mana D sama dengan 570 mm, sama dengan tadi ya. D atau lebarnya juga sama, 250 mm. Regangan baja atau epsilon Y sama dengan 0,002. Dengan mengacu kepada definisi keadaan keseimbangan, diagram regangan haruslah seperti ditunjukkan pada gambar 3.10 yang ini ya. Baik, eh, kita diminta untuk mencari jumlah tulangan baja tarik untuk mencapai keadaan setimbang. Baik, kita akan mengerjakan dengan pertama eh, mengambil persamaan CD atau garis C balance ya. Yang C kemarin C saja, yang C pada perhitungan C ya, pada contoh 3.1. Kalau yang sekarang kita cari dalam keadaan setimbang atau dalam keadaan balance ya. Kita tandai. Maka C-nya juga kita tandai sebagai CB, C balance. Di mana CB per 0,003 ini nilai regangan maksimum pada beton ya. Sama dengan D dikurang CB per 0,002 karena untuk bajanya ditentukan 0,002 ya. Atau kalau kita kalikan si B berkawan dengan ini 0,02 sama dengan 0,03 kali dalam kurung D dikurang si B. Ini sama dengan hasil pindah-pindah ruas saja nih ya. Kemudian nilai D diketahui tadi atau tinggi tinggi efektif ya 570 mm dikurangi CB. CB masih belum tahu kita. Nah, ini 0,003 CB saja. Terus ini kalau kita kalikan, kita uraikan ya, 0,03 kali 570 ini bisa jadi angka nih. Eh, karena nggak ada menggunakan variabel ya. Ini angka dengan angka. Nah, kecuali ini 0,003 dikali dengan CB minus 0,003 CB. Langsung dipindah ke sini supaya terkumpul CB dengan CB. Nah, 0,002 CB ditambah karena dari min menjadi plus ya, 0,003 CB. Ini sekali ini. Baik. 0,003 dikali 570 hasilnya 0,71. Sedangkan 0,002 CB ditambah 0,003 CB sama dengan 0,002 ditambah 0,003 sama dengan 0,005 kali CB.
Itu sama dengan 1,71. Berarti CB saja 1,71 dibagi dengan 0,005. Nah ini hasilnya 342 milimeter. Ini milimeter ya, milimeter. Iya, 270 juga milimeter. Didapat nilai C balance 342 milimeter. Sehingga grafik untuk keadaan balance sama dengan seperti ini. 0,003 C balance-nya ini 342, 0,002 di bawah. Terus yang ini berarti kalau dari sini ke sini semalam adalah D, berarti yang ini D dikurangi si B. D dikurangi si B adalah panjang ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut tidak tidak skalatis ya. Maksudnya nggak sesuai gambarnya nih. Ini misalnya ini 0,003 di bawah ini 0,002. Masa yang 0,002 lebih panjang dari 0,003? Nah, ini eh, tidak pas ya. Nah, di sini saya simulasikan dengan software gambar. Saya buat panjang di atas ini misalnya 300 lah ya. Di bawahnya berarti 200 perbandingannya. 100, ini 300. Maka kita akan temukan nih, menurut bacaan bacaan apa namanya program gambar, dia harusnya 342, terus di sini 228. Artinya saya nggak menyetel ini ya, saya cuma mengatur ke kiri 200 karena 2 banding 3 kan. Nah, ke atas ini 570, terus ke kanan dari sumbu ini 300. Terus tarik garis dari ujung sini ke sini, maka perpotongannya ini nilainya sini nih. 228, 342. Sekarang kita cek dengan hasil perhitungan. 342 ya, nilai CB benar nih, skala-skalatis. Nah, berarti tinggal sisanya ini D dikurangi CB. D-nya dapat 570, kurangi CB nilainya ini, ya harusnya 228 ya. Baik. Nah, artinya tanpa menghitung ini dengan program gambar bisa bisa ketemu hasilnya. Lalu A balance, ini A balance ya, sama dengan bukan, beta 1 dikali CB atau 0,85, ketentuannya lihat di contoh soal 3.1 ya. Lalu CB-nya 342 milimeter. Kali 0,85 hasilnya 290,7 milimeter. ND atau kuat desak 0,85 FC aksen dikali AB dikali lebar penampang beton yang terkena gaya desak. Jadi ini diagram desak ya. Dan ini hubungannya dengan profil beton. Kita masukkan angkanya 0,85, terus FC aksen sama dengan 30 Pascal, terus A balance dari perhitungan ini tadi ya 290. B, B tadi data soal tadi ya 250 lebar balok. Terus dikalikan 10 pangkat 3 ini adalah nanti untuk menyederhanakan angka dijadikan kilo. Oke, lanjut.
Hasilnya adalah 1853,2 kilonewton. Nah, NDB atau N desak balance harus sama dengan NTB atau eh, gaya tarik balance atau gaya tarik dalam keseimbangan. Adalah hasil dari pengalian AS balance atau area of steel balance dikali dengan F yield mutu baja ya, dengan tarik baja, di mana eh, gaya kekuatan tarik balance harus sama dengan kekuatan desak yang dimiliki beton. Di mana tadi NDB nilainya ini sama dengan NTB, berarti kita bisa masukkan ini ya. NTB sama dengan 1853,2 kilonewton sama dengan AS balance kali FY. FY ditentukan tadi 400 MPa ya. Nah, ini dalam kilonewton berarti kali 10 pangkat 3. Maka AS balance bisa dicari. AS balance sama dengan ini dibagi ini. Atau ASB sama dengan NTB dibagi FY atau sama dengan 1853,2 ini dikali 10 pangkat 3 dibagi 400. Hasilnya AS balance sama dengan 4.633 mm persegi. Nah, dengan membandingkan luas tulangan baja yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan dengan luas tulangan yang tersedia pada penampang balok, yaitu 3 biji tulangan 25 ya. Eh, ini kayaknya bukan ini D. Nah, tanda D ini bahwa dia ulir ya. Kalau tanda tadi, tanda dia kawan polos. Di mana nilai nilai luasan satu tulangan baja itu 1472 sekian milimeter persegi, maka dapat disimpulkan penampang tersebut yaitu pada contoh 3.1 bertulangan kurang, di mana hancurnya diawali dengan meluluhnya tulangan baja tarik. Pemeriksaan apakah, oh bukan Bang, ya, kita bandingkan dulu. AS balance adalah 4.633. Sedangkan tadi AS yang kita dapatkan, oh sudah ditutup. Dan kita buka lagi penjelasan 31. Jadi AS yang kita dapat kita punya 1473, 1473. Nah, 1473 sedangkan balance-nya 4.633. Berarti ini jauh lebih besar ya. Agar dia balance, dia perlu berapa ya? 1.000 sekian menjadi 4.000 sekian ya, mungkin sekitar 3 sampai 4 kalinya. Segitu kurangnya ya. Jadi yang kita pakai tadi AS yang itu masih kurang dari kondisi balance. Artinya karena dia kurang maka bajanya akan luluh duluan, akan hancur duluan baja baru betonnya. Ini maksudnya ya. Dapat disimpulkan bahwa penentang tersebut bertulangan kurang di mana hancurnya diawali dengan meluluhnya tulangan batu tarik. Pemeriksaan apakah persyaratan balok tipe ductile terpenuhi dilakukan sebagai berikut. 0,75 AS balance sama dengan 0,75 kali AS yang ini tadi ya. AS perhitungan 4.633 mm persegi. Nah, 0,75 kali ini hasilnya ini 3.000
425 milimeter persegi itu lebih besar daripada eh, jumlah total tulangan yang kita gunakan. Ini nilai ini, rumus ini adalah ketetapan SNI di mana AS harus kurang dari 0,75 AS balance. Sampai di sini harap diperhatikan bahwa untuk balok yang sama, penulangan ringan ternyata lebih efisien dibandingkan dengan penulangan berat. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk balok dengan dimensi tertentu, pertambahan AS atau luas penampang tulangan akan disertai dengan berkurangnya panjang lengan momen pada kopal momen dalam nilai Z sama dengan D dikurangi setengah kali A. Agar dapat digambarkan Agar dapat gambaran yang jelas, kita tinjau ulang permasalahan pada contoh 31 terdahulu dengan AS digandakan dua kali dengan kemudian dihitung nilai MN untuk dibandingkan hasilnya sebagai berikut. AS misalnya tadi kan dua kali ya, dikalikan dua, dicoba dua kalinya. Dari mana? Dari sini. Dua kali. Kalau kali dua dapatnya 2.946 atau naik 100% dolarnya. Maka nilai A sama dengan AS setelah dikalikan, setelah naik maksudnya ya, kali 400 MPa dibagi 0,85 kali nilai ini FC aksen. Ini 250 adalah lebar rampang balok. Hasilnya 184,8 mm. MN momen nominal sama dengan 0,85 kali FC aksen yang di atas itu ya diagram bagian atas yang warna jingga di contoh satu. Lalu dikalikan A-nya ya 184 yang ini. Terus dikali lebar balok 250 mm. Dikalikan dengan nilai Z ya. 570 D dikurangi A per 2. 184,8 bagi 2. Kali 10 pangkat minus 6 penyetaraan satuan. Untuk menjadi kilonewton meter. Hasilnya 562,7 kilonewton. Padahal seperti didapat dari contoh 3.1 MN adalah 308,54 kilonewton. Hanya ada kenaikan sebesar nilai MN-nya tadi ya. Ini 562,7. Terus ini MN yang didapat pada contoh 31 308,54 dibagi dengan ini kali 100%. Hasilnya 82%. Dan untuk penjelasan contoh 3.2 itu yang ada di bab 2 buku acuan ya. Bab 2 judulnya Balok Persegi dan Plat Pertulangan Tarik saja. Halaman 31 contoh soal halaman 37 contoh soal 2.2 atau pada diktat 3 halaman 12 contoh soal 3.2. Baik, eh,
Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Sampai jumpa lagi dalam kebaikan dan iman. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.